Sinopsis Balika Fadu hari ini. Keluarga Sif bertemu Anandi dan terkesan padanya. Kalyani dan Gehna sedang berbicara tentang terbitnya bulan. Makan Sing datang. Dia memberitahu jika kakek Sif datang. Kalyani terkejut, namun meminta makan memanggilkan Byron dan Fasan. Kalyani meminta Gehna untuk menyambut mereka bersama Fasan. Kakek berada di aula, Kalyani turun kemudian memberinya salam. Mereka memperkenalkan diri masing-masing dan bercanda. Kalyani bertanya tentang tujuan kedatangan kakek ke kediamannya. Kakek mengatakan jika dia ingin menemui calon menantunya. Byron, Fasan dan Gehna datang, lalu memberi salam pada kakek. Kalyani meminta Gehna untuk menelpon Anandi dan memintanya segera pulang. Mereka bertanya pada kakek tentang keluarganya. Kakek mengatakan bahwa dia sebagai kakek mempunyai hak untuk melihat menantunya terlebih dulu, dan meminta yang lain untuk menunggu di luar. Mereka terperangah. Kalyani meminta mereka untuk masuk. Kakek memanggil keluarganya, Sif orang tuanya serta bibi masuk ke dalam. Mereka saling memberi salam. Kalyani memperkenalkan anggota keluarganya. Kemudian dilanjutkan dengan kakek memperkenalkan anggota keluarga mereka. Gehna memberitahu Kalyani bahwa dia tidak bisa berbicara dengan Anandi. Kalyani menjadi khawatir, kemudian menyuruh Gehna untuk menyiapkan makanan. Sif meminta maaf kepada Kalyani karena datang terlalu larut malam dan tidak mengabarinya terlebih dulu. Dia tidak mengetahui jika keluarganya datang, dan mereka sangat antusias ingin bertemu sehingga dia tidak bisa menolaknya. Kakek mengatakan jika tidak perlu meminta maaf, karena mereka sangat bersemangat dan untuk mengetahui kebenaran dari keluarga Singh, dan mereka tidak perlu bersiap. Kalyani terdiam, dia mengingat masa lalunya jika dia pernah melakukan hal sama pada keluarga Anandi. Kakek memulai ceritanya, namun Sif dan ayahnya menghentikannya. Gehna datang dengan membawa beberapa makanan. Irafatu memujinya karena dia begitu cantik. Kalyani mengatakan bahwa mereka sedang melakukan perayaan Tij. Irafati meminta maaf karena mereka datang di waktu yang tidak tepat. Kalyani mengatakan bahwa itu adalah pertanda baik ketika mereka datang ke sini. Kemudian kakek mengatakan untuk memanggil Anandi. Dia menggoda Sif dengan mengatakan jika Sif sudah tidak sabar lagi untuk melihat Anandi. Sif merasa malu. Kalyani mengatakan jika Anandi sedang pergi keluar. Kakek terkejut mendengar itu. Dia mengatakan mengapa Anandi keluar di waktu malam yang larut. Sif mengatakan bahwa Anandi adalah kepala desa, jadi dia harus mengutamakan tugasnya dan kapanpun dia dibutuhkan maka dia harus pergi. Sif memberitahu keluarganya bahwa Jaitsar telah mengalami perkembangan, dan itu berkat Anandi. Keluarga Sekar terkesan oleh itu. Anandi sedang berjalan dengan terburu-buru. Ketika itu ponselnya berbunyi sehingga dia tidak melihat jalan yang berlumpur. Anandi pun terjatuh. Wajahnya penuh dengan lumpur. Anandi merasa kesal. Kemudian dia berkata bagaimana dia bisa terjatuh di tempat ini setelah menolong orang yang jatuh di tempat yang sama. Anandi pun tersenyum. Kalyani mengatakan jika Anandi pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi seorang gadis yang sedang sakit. Kalyani kemudian memuji-muji Anandi. Kalyani mengatakan jika Anandi adalah seorang putri. Kakek merasa bingung dengan perkataan Kalyani. Kalyani mencoba menjelaskannya yang berarti itu adalah hal yang indah. Kakek memahaminya. Semua orang tertawa. Kemudian Anandi datang dengan wajah dan tubuh penuh dengan lumpur. Semua orang terkejut melihatnya. Alok memperhatikan Anandi. Dia mengatakan kepada keluarganya jika dia adalah gadis yang sama yang membantunya. Kemudian Alok bertanya pada Anandi, apakah anak-anak itu juga melakukan hal sama padamu? Anandi dengan malu mengatakan jika dia terjatuh. Kalyani mendekati Anandi. Dia mengomel pada Anandi, kemudian membawanya ke kamar untuk membersihkan diri. Alok mengatakan pada Byron jika Anandi adalah seorang gadis yang pemberani. Ia mengatakan jika Anandi telah membantunya. Sif tersenyum. Kemudian Byron terdiam. Dia mengingat kejadian yang sama di masa lalunya, di mana saat pertama kali dia bertemu dengan Anandi, dan Anandi membantunya. Di kamar, Anandi mengatakan pada Kalyani mengapa dia terlalu cepat memanggil keluarga Sif untuk datang. Kalyani mengatakan bahwa mereka tiba-tiba datang dan dia tidak menyuruhnya. Anandi melihat Kalyani dengan penuh curiga.
Kalyani mengatakan jika dia bersungguh-sungguh dan tidak mengetahui jika mereka akan datang. Kemudian Anandi nampak khawatir dengan keluarga Sip. Kalyani mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja dan keluarga Sip adalah orang-orang yang baik. Gehna datang. Dia meminta Kalyani untuk turun terlebih dahulu dan dia akan membawa Anandi turun bersamanya. Kalyani ingin pergi, namun dia mengatakan pada Gehna untuk memastikan Anandi terlihat cantik. Gehna meyakinkan Kalyani bahwa dia akan membuat keluarga Sip terkesan pada Anandi. Di aula, kakek sedang menceritakan tentang kisahnya dan perang. Kemudian Anandi dan Gehna turun. Keluarga Sekar menatapnya. Sip juga menatapnya tanpa berkedip. Kakek bertanya pada Kalyani apakah mereka telah menukar gadis, karena gadis yang satu ini sangat cantik. Mereka tertawa. Anandi tiba di bawah, ia merasa malu dan gugup. Kalyani memintanya untuk mengambil berkah keluarga Sip. Anandi melakukannya. Kemudian ketika dia ingin mengambil berkah Iravati menghentikannya untuk tidak memegang kakinya dan mengatakan bahwa dia memberkahi Anandi dan berharap Anandi akan bahagia. Kemudian Iravati mengajak Anandi duduk bersamanya. Kakek bertanya kepada Anandi, namun Kalyani menjawab semua pertanyaan tersebut atas nama Anandi. Kakek menjadi kesal dan mengatakan jika cukup Anandi yang menjawabnya. Nenek menjadi malu. Anandi menjawab semua pertanyaan kakek. Kemudian Menaksi melanjutkan bertanya pada Anandi. Dia bertanya jika Anandi telah menikah nanti, apakah akan tetap bekerja. Anandi mengatakan jika dia akan tetap bekerja. Semua orang tercengang mendengar itu. Anandi melanjutkan jika dia akan tetap bekerja jika keluarganya merasa tidak terganggu akan hal itu, dan dia berjanji bahwa pekerjaannya tidak akan mempengaruhi keluarganya. Keluarga Sekar terkesan. Menaksi hanya diam. Nandu datang dengan mengatakan jika Puja telah tiba. Nandu kaget melihat keluarga Sekar. Kalyani memperkenalkan Nandu, kemudian Nandu pergi. Kalyani mengatakan kepada keluarga Sekar untuk duduk dan menikmati makanan, karena mereka akan menyelesaikan puja. Iravati mengatakan bahwa mereka akan menemaninya melakukan puja. Di atas puja sedang dilakukan. Fasan dan Gehna sedang melakukan puja. Semua orang memperhatikannya. Kemudian Anandi datang dan melakukan puja dengan sendirian. Anandi mengingat masa lalunya di mana saat terakhir dia melakukan puja bersama Jagdish. Saat menyelesaikan puja api dia milik Anandi hampir padam, namun Sip datang untuk menjaga agar api dia tetap menyala. Anandi terkejut melihat Sip. Sip dan Anandi saling memandang. Keluarga memperhatikan mereka dan merasa senang. Iravati berkata kepada Minaksi bahwa dia tahu jika Menaksi tidak menyukai hal ini. Namun dia meminta untuk melihat Sip yang terlihat bahagia bersama Anandi, dan mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena kebahagiaan Sip itulah yang paling penting. Iravati meminta Menaksi untuk percaya pada pemikiran dan pilihan Sip.